Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang ini untuk pembelajaran bahasa Jepang di alam ya, dengan suasana yang indah ini. Ya, jangan lupa pembelajaran yang kemarin kita sudah berada di poin untuk berhitung. Sekarang juga kita untuk poin berhitung kembali. Semangat, karena kita akan melanjutkan penghitungan dan masuk ke dalam pembelajaran kata kerja bentuk mas. Oke, check it out. Halo Sugoi, di pertemuan yang ke-6 lalu kita sudah belajar menghitung sampai angka 1000. Ya, pasti masih ingat dong. Oke, kali ini berlanjut ya. Yang pastinya angkanya lebih banyak dari 1000. Yang pasti ingat 1000 itu apa? Ya, betul sekali. 1000 adalah seng. Nah, ini kita hafalkan ya. 10 itu ju, 100 yaku, 1000 seng. Ada satu lagi, yaitu 10.000 adalah mang. Di dalam bahasa Indonesia, hitungan itu hanya berakhir dalam kata 1000. Ya, contoh 10.000, 11.000, 100.000. Nah, apabila 1000 ketemu 1000 menjadi 1 juta atau nolnya ada 6. Tapi berbeda dengan bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang ada satu tingkatan lagi, yaitu 10.000 yang disebut dengan mang. Ya, kalau dikonversi dalam bahasa Indonesia, 1 mang adalah 10.000. Kalau 20.000 berarti ni mang. Ya, 2 ditambah 10.000. Nah, kalau 100.000 berarti ju mang. Ya, dan kalau misalnya nanti mang ketemu mang itu tidak menjadi mamang, tetapi yaitu oku yang menjadi artinya adalah 100 juta. Ya, gampang kan? Jadi gampang. Kalau bahasa Indonesia 3 digit di belakang, kalau bahasa Jepang ada 4 digit di belakangnya. Jadi perubahannya itu adalah per kata 4 digit. Yuk kita mencoba. Berikut adalah contohnya. Ya, A itu 1237. Ya, ini masih pecahan 1000 ya. Nah, caranya 1000 ditambah 2 ditambah ratus ditambah 3 ditambah puluh dan ditambah 7. Menjadi bahasa Jepangnya seng ni hyaku sang ju nana. Ya, seng ni hyaku sang ju nana. Ya, yang kedua yaitu ada angka 25.154. Ya, dalam penyebutannya cara dalam bahasa Jepang dihitung mundur dari angka belakang, yaitu 4515 garis. Ya, setelah 4 angka di belakang nih ada angka 2. Ya, 2 ini berarti menjadi sebutan biasa. Jadi rumusnya 2 ditambah 10.000 ditambah 5 tambah 1000 tambah 100 tambah 5 tambah 10 tambah 4. Bahasa Jepangnya 2 itu ni tambah 10.000 mang ditambah 5.000 goseng tambah 100 yaitu hyaku ditambah 54 yaitu gojuyong. Jadi secara tepat yaitu ni mang goseng hyaku gojuyong. Ya, jangan lupa ya rumusnya yaitu 4 titik dari belakang, dan yang kalau Indonesia 3 titik, kalau bahasa Indonesia 4 titik. Oke, jadi kesimpulannya sudah jelas bahwa tadi sudah dikatakan bahwa untuk ribuan di bahasa Indonesia yaitu 3 angka di belakang yang menentukan perubahan atau pengulangan pengucapan angka. Ya, contoh 30.000. Kita tahu bahwa 3 angka dari belakang merupakan kata ribu. Setelah itu pengucapan kembali lagi dari hitungan dasar. Ya, contoh 30.000. Oke, dalam bahasa Jepang harus 4 angka di belakang, baru pengulangan kata dari dasar kembali. Contoh, di sini tertulis 125.000 dalam bahasa Indonesia. Namun dalam bahasa Jepang ini berarti 1, 2, 3, 4 setelah angka 5, 4 di belakangnya itu ada angka 12. Jadi kita sebut 12 ditambah puluhan ribu ditambah 5 ditambah 1000. Jadi 12 itu adalah Juni plus mang.
plus 5.000 yaitu goseng. Ya, jadi junimang goseng artinya 125.000. Ya, contoh selanjutnya ini ada angka jutaan ya. 1.354.890 dalam bahasa Indonesia. Namun dalam bahasa Jepang ini masih belum nyampe jutaan hitungannya. Ya, dalam artian seperti ini. Kita hitung 4 angka dari belakang ya, berasal dari kata 4890 ya. Kita garing. Nah, berarti penyebutannya adalah 135 angka biasa ditambah puluhan ribu atau mang, ditambah kembali lagi nyebut 4.890. Ya, dalam bahasa Jepang berarti hyaku sanju go mang. Ya, yongsen hapyaku kyuju. Ya, tulisannya berwarna orange ini ya. Ya, untuk angka yang kedua di sini lebih tinggi lagi, yaitu 23.456.789. Ya, kalau kita script dalam bahasa Jepang, kita hitung 4 angka dari belakang, yaitu ada angka 9876, itu sudah 4 digit, kita garing. Dan setelah garing itu ada angka apa? Oh, ada 4 digit juga. Berarti penyebutannya adalah yang garing sebelum garing itu ribuan, dan setelah mang juga ribuan. Berarti 2345 mang 6789. Ya. Jadi kalau bahasa Jepang nyebutnya niseng sambiaku yong jugo mang roku seng nana hyaku hachi ju Q. Tetap ya, rumusan dasarnya dari awal kata yang dasar. Nah, ini lebih tinggi lagi ya. Yang ketiga ini sudah mencapai angka 135.543.456 rupiah. Nah, ini yang namanya mang ketemu mang. Jadi bukan mamang, yaitu oku. Kita hitung angka dari belakang, yaitu angka 6543 garing. Ada lagi angka 4553 garing. Nah, 2 kali ngegaring berarti bukan mang lagi di depannya, tapi yang angka pertama setelah garing itu disebut oku. Ya, jadi satu itu kita sebut ichi oku. 3.554 mang 3.456. Dalam bahasa Jepangnya ichi oku sanjeng go hyaku gojuyong mang sanjeng yong hyaku goju roku. Ya, ini banyak sekali ya, sampai 135 juta. Ichi oku gampang kan, simple. Oke, gampang sekali kan untuk berhitungnya. Oke, kalau begitu silakan mencoba ya. Nanti di bawah akan ada soal-soal terkait bahasa Jepang ini. Oke, selanjutnya kita akan melaju ke pelajaran bentuk kata kerja mas. Ya, kata kerja bentuk mas ini biasanya disebut juga bentuk halus ya. Kata bentuk halus. Nah, dalam bentuk mas ini adalah bentuk yang sopan digunakan ke siapapun. Bentuk ini juga sangat baik tanpa menyinggung perasaan orang lain. Nah, ingat gak? Berarti kalau ini disebutnya adalah kata kerja. Kalau bahasa Indonesia ini merupakan apa? Ayo, subjek, predikat, atau objek? Ya, betul sekali. Ini adalah predikat yang disebut sebagai kata kerja. Pola di bahasa Indonesia sudah paham kan? SPO, subjek, predikat, objek. Contohnya, saya subjek, makan, predikat, objek, nasi. Ya, jadi saya makan nasi itu subjek, predikat, objek. Tetapi berbeda dengan bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang bukan SPO tetapi SOP, subjek, objek, predikat. Nah, contohnya tadi ya, saya makan nasi. Saya berarti watashi. Nah, makan itu nanti di belakang kan, itu kata kerja. Kita masukin dulu yang namanya objeknya, yaitu nasi, ialah gohan. Dan barulah kita masuk predikatnya, yaitu tabemas, yaitu makan. Ingat, dalam bahasa Jepang kata mas pasti ada di akhir. Jangan lupa ya.
Ya, ini adalah bentuk kotoba dari pelajaran yang keempat dalam pola kalimat mas. Ya, ada apa saja? Kita lihat di sini ada kata okimas yaitu bangun tidur, nemas tidur, hatarakimas bekerja, yasumimas istirahat, benkyoshimas belajar, owarimas selesai, tabemas makan, nomimas minum. Dah, ada juga kata keterangan waktu yaitu ima sekarang, ji yaitu jam atau pukul berapa, fung yaitu menit, hang yaitu setengah jam, nanji artinya jam berapa, dan nampung artinya berapa menit. Nah, ada keterangan waktu yaitu AM dengan sebutan gozeng, IM, dan gogo yaitu PM. Oke, selanjutnya juga ada kata asa pagi, hiru siang, bang atau yoru malam, yugata yaitu sore, ototoi kemarin dulu, kino artinya kemarin, ashita artinya besok, asate artinya lusa, kesa yaitu tadi pagi atau yang tadi, kombang artinya malam ini. Dan juga ada yasumi artinya istirahat, hiru yasumi istirahat siang, mai asa setiap pagi, mai bang setiap malam, dan juga banggo artinya yaitu nomor. Oke, ini buat kalian semua ada tugas ya. Tolong dikerjakan loh. Nah, nanti jawabannya tulis aja di komen. Gampang kan? Saya yakin kalian pasti bisa. Yuk, semangat. Gambate kudasai. Telah mengikuti channel kami, terus bersama kami di Sugoi Edi untuk pembelajaran bahasa Jepang yang kreatif, edukatif, dan buat kalian semua. So, jangan lupa ingat pembelajaran bahasa Jepang di alam lebih menyenangkan. Things buat kalian semua. Arigatou gozaimasu.